Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 180 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding cendol frambos yang rasanya manis dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Kita langsung ke dapur. Untuk membuat puding cendol ini, kita membutuhkan 2 cetakan puding ya. Ini saya menggunakan ukuran 16 cm, satunya 18 cm ya. Seperti ini ya. Mau modelnya apa, terserah kita ya. Tapi kita membutuhkan 2 loyang atau cetakan. Untuk cendolnya bisa beli jadi atau bikin sendiri ya. Kalau kita mau bikin sendiri, bahannya 30 gram tepung beras. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 5 gram tepung maizena, 15 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 250 ml air, 1/8 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1/4 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh kapur. Kalau misalkan tidak menggunakan kapur, sebetulnya tidak masalah, cuma nanti hasilnya tidak bisa kenceng ya. 1/4 sendok teh pasta pandan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, kita larutkan kapurnya ini dengan sedikit air ya. Kemudian ini nanti kita saring ya. Kemudian campur tepung beras, tepung maizena, dan tepung tapioka atau kanji ya. Ini kita tambahkan sisa airnya sambil kita aduk ya, sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menggerindil. Tambahkan gula, garam, dan pasta pandannya. Lalu masukkan air kapurnya ya. Ini sambil kita saring ya. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan adonannya ini halus ya, tidak ada bagian yang bergerindil. Kemudian ini kita masak sampai mengental dan meletup. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus ya, jangan ditinggal, supaya nanti adonannya ini bisa halus. Ini sudah mengental dan meletup-letup ya. Ini siap untuk kita cetak. Panas-panas, langsung tuang ke atas cetakan cendol seperti ini, yang di bawahnya ada air es ya, biar nanti cepat terbentuk, mengeras. Ini kita tekan-tekan saja seperti ini sampai semuanya selesai ya. Ini kita lakukan sampai adonannya habis ya, jadi cendol semuanya. Ini sudah selesai. Lalu ini kita biarkan sampai mengeras ya. Jangan langsung kita tiriskan. Diamkan kurang lebih 15 menit ya, sebelum kita tiriskan.
Bahan berikutnya 1 bungkus agar-agar bubuk ya. Ini beratnya 7 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan yang warna putih. 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukuran garamnya supaya tidak terlalu asin. 600 ml santan agak kental ya. Bisa menggunakan santan segar atau bisa juga menggunakan santan instan yang dicairkan sebanyak jumlah air yang dibutuhkan ya, menjadi 600 ml. Langkah berikutnya, campur agar-agar garam dan gula pasir, lalu kita tuang sedikit demi sedikit santannya ya. Ini sambil kita aduk ya. Pastikan semuanya tercampur rata, terutama agar-agarnya ya. Jadi ini kita aduk sampai agar-agarnya ini larut, baru nanti kita masak. Kalau misalkan belum larut, lalu kita masak, ini nanti akan menggumpal ya. Jadi kita pastikan agar-agarnya ini larut. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk terus ya, supaya santannya ini tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Ini uapnya udah mulai berkurang ya. Lalu kita masukkan cendolnya yang sudah kita tiriskan ya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai mengental, baru nanti kita tuang ke dalam cetakannya supaya hasilnya cendolnya ini tidak mengendap di dasar. Jadi menuangkan adonannya ini dalam kondisi atau keadaan agak mengental ya. Ini sudah mulai mengental, lalu kita tuang ke dalam cetakannya yang kecil ya. Setelah kita tuang ke dalam cetakannya, ini kita diamkan sampai betul-betul keras ya. Pastikan harus betul-betul keras supaya nanti saat kita keluarkan dari loyangnya tidak hancur. Setelah puding cendolnya ini sudah mengeras, maka kita tusuk-tusuk permukaannya ya dengan garpu ya, seperti ini. Juga sekelilingnya, menusuknya jangan terlalu dalam ya, kurang lebih 1 mili aja udah cukup. Kita tusuk-tusuk sampai rata ya, termasuk sekelilingnya. Bahan berikutnya, bahan untuk membuat puding framboesnya. 1 bungkus agar-agar bubuk, beratnya 7 gram. Ini warna merah yang saya gunakan, bisa juga menggunakan merek lain ya. Kemudian 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 700 ml santan agak kental, bisa menggunakan santan instan yang kita cairkan atau santan segar. Lalu setengah sendok teh esen framboes atau esen pisang Ambon. Cara membuatnya sangat mudah ya. Campur dulu gula pasir, agar-agar bubuk dan garam. Lalu ini kita masukkan santan cairnya sedikit dulu. Ini kita aduk ya. Pastikan agar-agarnya ini harus betul-betul larut. Karena kalau tidak larut ini nanti akan menggumpal ya. Setelah tercampur rata ya, terutama agar-agarnya, kita masak sampai mendidih.
Selama kita masak, aduk-aduk terus ya, supaya nanti santannya ini tidak pecah ya. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih ya. Lalu kita matikan apinya. Masukkan esen frambosnya ya. Kita aduk-aduk sampai uapnya agak berkurang ya, supaya santannya ini tidak pecah. Ini asapnya sudah mulai berkurang ya. Lalu kita tuang sepertiga adonan ya. Kemudian letakkan puding cendolnya ya, dengan posisi seperti ini ya. Jadi bagian yang bergelombang ada di bawah. Kemudian tusuk-tusuk permukaannya ini dengan garpu ya, supaya nanti bisa lengket. Kemudian tuang sisa puding frambosnya ke atasnya ya. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin. Nah, ini hasilnya puding cendol yang sudah jadi ya. Ini rasanya manis, harum baunya karena kita menggunakan esen frambos. Kalau kita tidak punya dua cetakan puding, besar dan kecil, gunakan cetakan puding satu saja bisa. Caranya, tuang puding cendol ke dalam cetakan, lalu biarkan keras. Setelah itu baru tuangkan puding frambosnya. Jadi menggunakan satu cetakan atau dua cetakan, kita bisa membuat puding cendol. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, siapa saja bisa membuat puding cendol yang rasanya manis dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.